Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marwanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan IPA. Saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 1 Widasari Kabupaten Indramayu. Dan dalam video uji kinerja ini, saya akan menampilkan pembelajaran saya pada kelas 8 dengan materi sistem peredaran darah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan pembelajaran scientific feedback. Semoga video praktik pembelajaran saya dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik semua? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba Ibu ingin lihat persiapan kalian belajar. Coba berdiri semuanya. Coba lihat seragamnya sudah rapi belum? Ya. Alan coba sudah rapi belum? Yang belum coba dirapikan kembali. Kalau sudah silakan duduk. Selanjutnya coba lihat ada sampah atau tidak di sekeliling kalian. Tidak. Tidak ada. Kalau ada silakan dibuang dia. Kalau tidak ada berarti sudah bersih semuanya ya. Bersih? Bersih. Alhamdulillah bersih semuanya. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ibu ingin minta bantuan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Ahmad. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya Alan ya. Baik, hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sahaya. Kenapa Sahaya? Sakit. Oke. Terus selain Sahaya? Azlea kenapa Azlea? Ada juga. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit ini segera diberikan kesembuhan dan bisa berangkat sekolah seperti sedia kala lagi ya. Amin. Sebelum memulai lagi nih, tadi sudah berdoa, Ibu mau cek konsentrasi kami. Ya, siap-siap. Nah, silakan dibaca dulu. Sudahkah kamu tersenyum hari ini? Sudah belum? Sudah. Sudah, mana buktinya? Senyum. Iya, alhamdulillah semua sudah senyum ya. Nah, yuk tes konsentrasi. Instruksinya adalah kalian ucapkan apa yang Ibu ucapkan. Paham? Siap? Siap. Ayam, Ayam, bebek, bebek, ayam, bebek. ayam, bebek. Ada berapa bebeknya? 3. Ayo, belum fokus semuanya. Belum fokus semuanya. Tadi instruksinya apa? Instruksinya apa? Ulangi ucapan ya. Ibu ucapan. Ulangi ucapan yang Ibu ucapkan. Ayam, bebek, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, bebek, ayam, bebek. Berapa bebeknya? Berapa bebeknya? Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, itu ya sekilas kita intermezzo. Berikutnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kalian masih ingat nggak? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa ya? Tentang sistem peredaran darah. Yang sudah kita pelajari adalah
bertanya, pernah nonton film horor? Nah. Kira-kira apa yang terjadi dengan kalian? Kaget. Kaget. Kenapa kaget? Jumpscare. Kenapa kagetnya? Setannya muncul. Iya. Terus apa yang terjadi dengan peredaran darah? Bener deg-degan? Pas kalian tidur, bagaimana detak jantungnya? Mulai melemah. Nah, itu kita kunci ya. Ada hubungannya dengan detak jantung. Pelajaran kita kali ini berkaitan dengan detak jantung. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, coba lihat ya tujuan pembelajarannya. Nanti melalui kegiatan diskusi dan praktikum, kalian bisa. Nah, ada 6 ini. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa membacakan? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang mau membacakan tujuannya? Silakan perhatikan. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeteksi frekuensi denyut jantung normal. 2. Menguraikan 4 faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. 3. Menganalisis minimal 3 aktivitas yang berpengaruh terhadap denyut jantung. 6. Menyajikan 1 data hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Caranya bagaimana mencapai tujuan pembelajaran? Nah, ini akan dilakukan penilaian. Penilaian yang akan Ibu lakukan ada 3 ya, meliputi penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan. Jadi secara garis besar nanti kita akan mengidentifikasi masalah ya yang nanti akan Ibu sajikan. Setelah mengidentifikasi masalah, kalian akan melaksanakan penyelidikan sederhana ya yang berkaitan dengan detak jantung. Setelahnya nanti kalian akan diminta untuk menyajikan sebuah data dan juga mempresentasikan itu. Silakan, sudah Ibu bagikan kertas request card-nya ya. Nah, silakan kalian pegang. Kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Ya, nanti silakan kalian baca baik-baik soalnya. Bagaimana hasilnya? Ada yang betul semua? Tidak. Yang paling kesulitan di soal yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir itu yang bagaimana ya? Grafik ya? Grafik yang hubungan antara denyut jantung dengan aktivitas. Nah itu ya. Nah itu yang nanti akan kita bahas juga termasuk hari ini ya. Nah sekarang kalian perhatikan. Ini apa sih? Jantung. Nah, jantung kalian itu selalu berdetak ya, berdetak setiap saat. Denyut nadi. Nah, denyut nadi kita temukan di mana biasanya? Ada yang pernah mengukur denyut nadi? Di pergelangan. Pergelangan tangan. Betul. Nah itu kalian lihat gambarnya. Di pangkal ibu jari. Pangkal ibu jari. Kalian tekan pangkalnya ya di pangkalnya. Ini ada yang namanya denyut nadi. Ditekannya jangan pakai jempol, tapi pakai 2 jari ya. Jari telunjuk dengan jari. Ini di pangkalnya jempol. Kalau selain ini di mana lagi? Bisa di gambarnya di leher. Bisa kalian rasakan. Ya, itu denyut nadi. Akibat apa sih? Kenapa ada denyut nadi? Karena jantung tadi apa? Jantung berdetak, darah berdetak ya, menyebabkan tekanan darah di pembuluh darah. Tekanan darah di pembuluh darah menyebabkan adanya denyut nadi. Berarti denyut nadi disamakan nggak dengan detak jantung? Sama. Denyutnya sama detaknya sama. Ukurannya sama ya. Kalau misalkan denyut nadinya kalian ukur 70 denyutan, berarti jantungnya juga berdetak sebanyak 70.
denyut nadi atau detak jantung dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, di antaranya apa? Ada yang tadi tuh yang di awal, oh Bu saya nonton film apa? Kaget. Kaget. Bagaimana? Kaget terus menyebabkan kira-kira denyut nadinya bagaimana? Macam Ternyata mengenali detak jantung yang normal ini bisa menjaga dari beragam gangguan pada jantung. Oh berarti ada hubungannya dong denyut nadi sama gangguan sistem peredaran darah. Bisa nggak kita deteksi dari situ? Dari denyut nadi? Bisa. Dokter ya biasanya ya ngecek juga detak jantungnya normal nggak nih? Denyut nadinya bagaimana? Nah itu ada hubungannya dengan gangguan atau penyakit sistem peredaran darah. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada rata-rata denyut nadi pada siswa yang sakit pada saat upacara bendera hari Senin. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian perhatikan rata-ratanya bagaimana. 40. Kemudian keluhannya pusing kepala. sudah dibaca? Sudah dibaca? Kalau sudah, nah ini dia alasan orang bisa pingsan karena denyut jantung yang menurun. Ini artikelnya sebenarnya sudah ibu kirimkan ke grup ya, boleh kalian baca. Nah, atau boleh ringkasannya seperti ini. Ada yang mau membacakan kan artikelnya? Bisa karena denyut jantung menurun. Di saat yang tidak terduga, kadang seseorang dapat mengalami 30 denyut per menit dan terlalu lambat jika kurang dari 50 denyut per menit. Ya. Yang lain sudah membaca juga? Ya. Sudah. Kalau sudah siapkan handphonenya, silakan. Ya, masuk ke sini. Home. Video home. Nah ini ada beberapa identifikasi masalah yang sudah ini kan ya, rata-rata detak jantung manusia saat pingsan ya, rata-rata jika pingsan denyut nadi, maksudnya rata-rata tentang denyut nadi yang menurun karena kekurangan aliran darah ke otak, karena itu akibatnya bisa pingsan. Oke, semua sudah bisa mengidentifikasi masalah ya. Nah, berkisar di angka berapa? 40 sampai 50 denyutan ya per menitnya, itu per menit, dihitungnya per menit. Ternyata kalau kita kaitkan dengan artikelnya, orang bisa pingsan kalau denyut nadinya berapa? Lebih dari 100 di bawah Kurang dari 50. Kurang dari 50 denyut per menit. Kalau lebih cepat bisa nggak pingsan? Enggak. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Bu? Bisa. 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 Kalau lebih cepatnya berapa? 100? 50. Ternyata juga bisa. Maka bagaimana dengan yang normal? Yang normal itu berapa sih? Boleh kalian buka bukunya atau browsing internet. Ya. Yang normal berapa denyut nadi itu? 70, 60 sampai 100 denyut per menit. Itu dari mana sumbernya? Dari jantung. Sumbernya kalian dapat dari mana? 60 sampai 100 denyut per menit itu? Ada di buku? Ya. Ada. Atau ada yang browsing internet? Ada? Dari tutup, Bu. Ya, berarti 60 sampai 100 denyut per menit itu yang normal. Iya, denyutnya. Nah, ini yang harus kalian cari tahu. Bagaimana dengan denyut jantung kalian? Tergolong normal? Apakah tergolong normal? Bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah bisa kan menghitung denyut nadi bagaimana? Bisa. Ya, dengan menentukan apa nih? Menghitungnya dengan di pergelangan tangan ya, pangkal ibu jari, kemudian kalian tekan. Nah, itu cara menghitungnya. Apakah sudah sesuai dengan usia kita? Kemudian, bagaimana merawat detak jantung yang normal? Nah, itu yang harus kalian
selanjutnya untuk kita lakukan penyelidikan ya, silakan duduknya berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah berkelompok? Kelompoknya sudah ibu bagikan ya sebelumnya ya? Sudah berkelompok duduknya? Sudah? Ya, kalau yang di belakang sendirian silakan merapat dengan kelompoknya ya. Dan untuk perwakilan kelompoknya silakan lembar kerja. Halaman pertama kalian akan melihat ada tujuan percobaan ya. Kalian baca tujuan percobaannya, di sana ada mengetahui jumlah denyut jantung per menit. Nah, ini yang akan kita ketahui melalui penyelidikan hari ini ya. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Ya, prosedur kerja. Nah, ini yang akan kalian rancang sendiri dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan garis besarnya saja yang nanti akan kalian lakukan. Ada 3 aktivitas, minimal 3 aktivitas yang nanti akan diukur denyut nadinya. Ya, 3 aktivitas berbeda. Silakan pilih 3 aktivitasnya mau ngapain. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Ibu berikan waktu 5 menit untuk menyusun prosedur kerja. Cukup? Oke, silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Apa dulu nih misalkan yang pertama denyut nadi ketika keadaan materi. Nanti setelah duduk kemudian dicatat. Terus setelah duduk apa? Jalan berapa menit? 2 menit. Kemudian jalan 2 menit, setelahnya diukur denyutnya. Ya, catat hasil. Terus yang ketiga apa? Hari 2 menit. Silakan catat dulu. Yang sudah selesai prosedur kerjanya, silakan langsung lakukan aktivitas. Nanti kalau sudah mengukur, silakan dibuat tabelnya sendiri, ya, bebas. Bentuk tabelnya seperti apa, kembalikan lagi ke kelompok masing-masing. Tuliskan di tabel. Nah, setelah selesai dalam bentuk tabel, kalian buatkan grafiknya, ya, grafik pengaruh aktivitas pada denyut jantung.
lari. Kelompok 4 ingin memprestasikan hasil pengukuran nanti. Prosedur kerjanya bagaimana? Apa yang dilakukan? Duduk selama 2 menit, lalu tempatkan dua jarimu pada tangan atau leher. Setelah itu ukurlah sedikit nadimu. Ya, lanjut. Jalan selama 2 menit, lalu tempatkan dua jarimu pada tangan atau leher. Setelah itu ukurlah denyut nadimu. Lari selama 2 menit, lalu tempatkan dua jarimu pada tangan atau leher. Setelah itu ukurlah denyut nadimu. Hasil rata-rata: duduk 69,5, jalan 27,5, lari 105. Silakan dari kelompok yang lain. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sama nggak langkah kerjanya? Silakan. Dari kelompok yang lain ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 1 mungkin. Gimana? Sama nggak langkah kerjanya kelompok 1? Yang dilakukan sama? Ada apa saja langkah kerjanya? Duduk, terus jalan. Berapa menit jalannya? 2 menit. 2 menit. Terus larinya berapa menit? 2 menit juga. Sama ya? Sama dengan kelompoknya. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sama? Yang dilakukan? Sama semua? Kelompok 3? Oke, sama. Itu dari prosedur kerja ya. Kalau dari hasilnya tadi yang disampaikan rata-ratanya bagaimana kelompok 4? Rata-rata duduknya 69,5. Itu untuk yang terus Jalan 77,5. 77,5. Terus yang berlari Lari 105. ya. Kesimpulannya jadi apa? Mana yang lebih tinggi denyutnya? Mana yang lebih tinggi? Oh iya, lari. Bu. Lari. Kelompok 1 bagaimana? Sama? Lari? Sama. Kelompok 2? Yang paling tinggi apa? Lari berapa? 82 denyutan per menit ya. Kelompok 3 berapa? 100. Rata-ratanya yang paling tinggi yang duduk, Lari. jalan atau berlari? Lari ya. Berapa? 116,2. Berarti sama ya. Oke, ada yang lain? Ada yang memberikan tanggapan yang lain? Berarti ini yang mempengaruhi apa? Denyut nadinya dipengaruhi oleh aktivitas. Aktivitasnya apa saja? Duduk, Jalan, lari. Ternyata ada perbedaan kan ya? Iya. Nah, denyut nadinya berbeda. Oke, silakan kalau tidak ada yang memberikan komentar lagi, silakan ditutup kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rata-rata denyut nadi: duduk 74,9, jalan 72,8, lari 116,2. Di sini kami sudah membuat hasil pengukuran denyut nadi. Di sini ada denyut nadi dan di sini ada jenis aktivitasnya. Di sini ada perbedaan antara denyut perempuan dan denyut laki-laki. Sedangkan kalau denyut perempuan itu lebih tinggi dibandingkan denyut laki-laki. Di sini contohnya Ayu dengan Prasas. Silakan dari kelompok yang lain. Nah, ternyata ada temuan ya di kelompok 3. Katanya selain ada perbedaan dari aktivitas, ternyata dilihat dari jenis kelaminnya. Nah, coba kelompok yang lain. Kan ada laki-laki dan perempuan juga ya di dalam kelompok. Coba diteliti hasilnya. Apakah benar ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nah,
coba kelompok 1 bagaimana? Ada perbedaan? Ya, yang lebih tinggi denyutnya yang mana? Perempuan. Perempuan. Kelompok 2? Perempuan juga? Iya, Bu, perempuan. Perempuan juga. Kelompok 4? Perempuan juga yang lebih tinggi denyutnya. Nah, berarti kita dapat lagi kesimpulan yang kedua ya, selain dipengaruhi oleh denyut nadi selain dipengaruhi oleh aktivitas, ternyata dipengaruhi juga oleh jenis kelamin, di mana ternyata denyut nadi perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kok bisa sih? Yang perempuan itu lebih tinggi denyutnya? Bisa dong. Kenapa bisanya? Ya, Karena jantungnya juga berdetaknya lebih cepat yang perempuan. Ya, karena dari struktur juga ukurannya lebih kecil yang perempuan daripada yang laki-laki, sehingga itu mempengaruhi detak jantung lebih cepat. Gitu ya. Ada lagi yang mau berkomentar untuk kelompok 3? Semua sudah dibuat grafiknya? Sudah? Kelompok yang lain? Sudah, ya, nanti silahkan dikumpulkan setelah ini ya. Baik, kelompok 3, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan silahkan ditutup ya. Sekian presentasi dari kami. Duduk sendiri tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan buat semua kegiatan ya. Di antaranya yang pertama apa sih? Kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang tadi tentang apa tuh? Rata-rata denyut nadi orang yang tadi yang hampir ringan. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Sudah menghitung semuanya ya? Sudah. Ada perbedaan dari apa saja? Jenis aktivitas dan jenis kelamin. Nah, yang lain ada nggak sih faktor yang lain yang mempengaruhi denyut nadi? Ada. Kira-kira apa lagi? Olahraga itu termasuk aktivitas juga nggak? Ya. Nah, boleh kalian sebenarnya sudah ibu berikan di grup ini ya, flipbooknya. Kalian boleh buka lagi bahan ajarnya. Ternyata frekuensi denyut jantung atau denyut nadi itu selain dipengaruhi tadi apa? Kita sudah menemukan 2 ya, ada dipengaruhi oleh jenis aktivitas, terus jenis kelamin. Ternyata ada yang lain. Apa itu? Usia. Usia ternyata juga berpengaruh terhadap denyut jantung atau denyut nadi. Usia ada lagi apa itu? Suhu. Semakin suhunya meningkat, maka detak jantung semakin tinggi. Terus ada lagi apa itu? Yang kelima, komposisi ion di dalam tubuh itu juga ternyata mempengaruhi detak jantung. Sudah kita simpulkan bersama-sama ya pelajaran kita hari ini. Kita sudah mengetahui tentang apa? Kerja jantung, terus frekuensi denyut nadinya bagaimana? Kalian normal nggak? Normal. Semua normal denyut nadinya? Normal. Yang normal itu berkisar antara berapa sampai berapa? 60 sampai 100. 60 sampai 100 denyutan per menit. Kira-kira tadi dari aktivitas normal nggak kalian? Normal. Semua di atas 50? Ya. Ya. Menghitungnya sudah bisa menghitung denyut nadi? Sudah. Nah, sekarang merawatnya bagaimana? Merawat detak jantung supaya tetap normal. Bagaimana caranya? Makan makanan yang sehat, bergizi, terus apa lagi? Olahraga, terus apa lagi? Kalau yang bapak-bapak tuh suka apa tuh? Rokok ada hubungannya nggak dengan ada? Rokok itu bisa jadi frekuensi detak jantungnya? Iya, pasti ada gangguan juga. Makanya yang sehat bagaimana? Hindari merokok. Terus apa lagi? Hindari narkoba. Hindari minuman beralkohol. Kita
silahkan kalian scan ini, boleh kalian scan atau boleh masuk ke webnya. Formnya yang bisa di scan boleh scan. Bisa scan. Nah, 3 kata masukan. 3 kata masukan. Kata yang pertama apa, kata kedua apa, yang menggambarkan perasaan Haris. Penilaian sikap yang penilaian diri dan sebaya silakan kalian akses di grup kelasnya masing-masing, silakan kalian nilai dari sana. Linknya sudah ibu kirimkan ya. Oke, dengan berakhirnya kita melakukan refleksi, berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa setelah belajar. Ya, silakan Allah. Sudah belajar, mari kita berdoa ini. Terima kasih Alan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.